ada kesalahpahaman. Kemudian saya minta maaf kepada Mbak Ola misalnya. Setelah minta maaf, tingkat hubungan kita bukan 3 lagi, tapi sudah naik menjadi 4 gitu, karena sudah terjadi saling pengertian. Ya, bersentuhan dengan topik kita psikologi minta maaf, lebih mudah melupakan kesalahan orang lain ya supaya kita damai. Yakin, Iya. Bu. Gitu, bukankah ya tadi ya Pak Arfan katakan natural kita ini kan adalah ingin bertahan ya, membela diri dan sebagainya. Tuh. Dan tahukah Anda bahwa manusia itu ternyata nggak ada pelajaran sejarah aja tuh sebenarnya sudah jadi ahli sejarah loh ya. Jadi ada banyak simpanan-simpanan kesalahan orang yang kita simpan ya. Benarkah memaafkan itu membutuhkan kebesaran hati? Bagaimana dengan minta maaf dengan cara yang benar dan situasi yang tepat? Oke, tadi kita sudah membahas konstruksinya begitu ya, mulai dari apa yang harus kita sampaikan ya. Nanti kita bahas lebih lanjut, kita minta tanggapan dari Pak Arfan. Kemudian menurut saya meminta maaf adalah tindakan yang paling sportif, terlepas posisi kita benar atau tidak gitu ya. Jika meminta maaf terlebih dahulu adalah lebih baik, tentunya ini akan sangat positif. Silakan Pak Arfan bisa memberikan tanggapan terhadap 3 tanggapan dulu, silakan. Ya, setuju dengan Pak Tommy tadi yang mengatakan meminta maaf ini adalah tindakan yang sportif. Sportif, ya. Oke. Jadi ketika kita minta maaf, sebetulnya kita mendapatkan keuntungan, Mbak Ola. Keuntungannya adalah apa coba? Kita menjadi jauh lebih ini sih, ya satu kita udah damai duluan gitu ya, terus kemudian kita udah lebih lega duluan ya, dan kita punya potensi lebih besar nih ya untuk orang lihat bahwa kita tuh yang berjiwa besar. Itu dia. Kalau kita minta maaf itu sebetulnya orang akan melihat, oh ini berjiwa besar nih. Nah, itu keuntungan yang kita dapatkan tuh, kalau boleh dibilang itu dimensi pencitraannya itu ya, seperti itu. Kita minta maaf, oh ini berjiwa besar udah. Anda udah untung sebetulnya ketika Anda minta maaf gitu, ya. Dan setuju sekali dengan Pak Tommy tadi yang mengatakan terlepas dari kita punya salah atau tidak gitu ya. Jadi tergantung ya, tergantung. Kalau menurut kita hubungan itu lebih penting daripada persoalannya, saya akan minta maaf gitu. Walaupun belum tentu saya yang punya salah. Tapi yang pasti kan hubungan kita menjadi kisruh gitu ya. Tapi ini penting banget nih buat saya, ini penting banget nih hubungan ini nih. Hubungan jauh lebih penting daripada persoalan. Nah, saya akan minta maaf terlepas dari apakah saya yang punya salah atau berapa persen kontribusi kesalahan yang saya buat, saya akan minta maaf gitu. Karena hubungan jauh lebih penting daripada masalah. Tapi kalau sebaliknya dan saya tidak merasa salah, ya saya tidak akan minta maaf kalau hubungan tidak lebih penting daripada persoalannya gitu, Mbak Ola. Ibu Laniwati tadi mengatakan apa? Lebih enak memaafkan, betul. Jauh lebih mudah melupakan. Nah, melupakan berarti ini yang dimaksud adalah memaafkan sebetulnya ya. Jauh lebih mudah, betul. Karena memaafkan itu kontrolnya ada di tangan kita. Kan orang udah datang, yang namanya memaafkan kan orang datang ke tempat kita ya, minta maaf. Berarti kan kita dalam posisi yang santai-santai aja kan. Kenapa? Karena kita yang akan memberikan sesuatu pada orang. Orang itu minta. Minta itu kan tangannya di bawah. Betul. Iya kan? Ya. Memberi maaf kan tangannya di atas berarti kan? Berarti lebih gampang yang memberi maaf gitu. Karena itu, kalau kita boleh memilih, memilih itu lebih baik disakiti daripada menyakiti. Dua-duanya sih nggak ada yang baik ya, disakiti dan menyakiti itu dua-duanya nggak ada yang baik. Tapi kalau Anda disuruh milih salah satu, pilihlah disakiti. Mending Anda disakiti. Ketimbang kita yang menjadi ininya ya, pelaku, ibaratnya seperti itu ya, Pak Arfan ya. Ya, ketika kita disakiti, kontrol ada di tangan kita. Di tangan kita, ya. Dan sebetulnya orang itu mau minta maaf atau tidak, kita bisa memaafkan kok. Tanpa orang itu harus meminta maaf, bahkan tanpa orang itu harus tahu bahwa kita sudah memaafkan gitu. Tapi kalau minta maaf itu nggak mungkin terjadi seperti itu. Minta maaf itu harus diketahui orang masalahnya. Nah, ini menyambung apa yang tadi Bapak sampaikan ya, meminta maaf itu harus diketahui. Nah, ini yang seringkali juga ya menjadi
ya perdebatan di dalam diri sendiri juga gitu ya. Kira-kira sebenarnya meminta maaf itu memang harus dengan kata-kata yang terdengar ya, atau saya bisa menyampaikan itu melalui ya kalau saya nggak sanggup berkata-kata langsung misalkan gitu ya, itu melalui media lain ya, surat kah, ya WhatsApp kah, surat email, surat elektronik kah gitu. Atau yang penting saya berubah deh, tindakan saya berubah gitu. Mungkin gitu ya yang ada Ya, di benaknya orang tua ke anak, anak ke orang tua, atau suami ke istri, istri ke suami. Yang penting udah deh, saya nggak akan lagi marah-marah sama istri saya. Itu sudah bentuk saya minta maaf, misalkan seperti itu. Bagaimana menurut Pak Arfan? ya rumusnya Mbak Ola, semakin berat semakin benar gitu. Semakin berat, semakin benar gitu ya. Ya. Jadi pertanyaannya, yang paling berat yang mana? Oke, Yang datang kan, yang datang ketemu minta betul. maaf kan? Iya. Iya kan? Di atasnya itu mungkin minta maaf lewat telepon saja kan gitu ya, kan kan tidak harus bertemu muka secara langsung. Atau di atasnya Hmm. itu mungkin hanya lewat surat saja atau hanya hanya lewat WhatsApp saja gitu. Jadi semakin berat tuh semakin benar gitu. Hmm. Jadi memang selalu ada harga, ada barang, Mbak Ola. Itu Hmm. rumusnya itu. Ada harga, ada barang gitu. Jadi kalau kita menginginkan hubungan yang betul-betul pulih kembali, nah saya di awal tadi mengatakan bahwa minta maaf itu adalah seperti super glue. Super glue itu adalah lem Merekatkan yang kembali gitu ya. yang bisa merekatkan apapun itu, super masalahnya, super glue. Ya, jadi apapun yang pecah, apapun yang retak bisa disambungkan kembali dengan super glue. Nah, minta maaf itu bisa menjadi super glue itu. Bahkan ada kalanya Mbak Ola, hubungan menjadi lebih baik daripada Setelah minta sebelumnya maaf. setelah minta maaf ya. Jadi hubungan kita sebelumnya tuh levelnya dari 1 sampai 5 itu levelnya katakanlah cuma 3. Hmm. Terus terjadi kekisruhan nih ya, ada kesalahpahaman. Kemudian saya minta maaf kepada Mbak Ola misalnya. Setelah minta maaf, tingkat hubungan kita bukan 3 lagi, tapi sudah naik menjadi 4 gitu. Karena sudah terjadi saling pengertian. Jadi sebetulnya minta maaf itu adalah sebuah cara untuk mentransformasi sebuah hubungan gitu. Nah, tetapi minta maaf yang seperti apa? Nah, itulah dia, ada harga, ada barang gitu. Nah, minta maaf ya Hmm. ketika kita, yang paling indah adalah ketika kita datang, bertatapan muka langsung dengan orang itu, dan menyampaikan apa Hmm. kesalahan kita, dan apa yang akan kita lakukan gitu. Seperti itu. Nah, Semakin semakin berat, semakin semakin ringan benar. ya semakin semakin salah gitu ya. kalau Ya. hanya kalau hanya oke, saya sudah melakukan perubahan gitu, tapi orang akan tetap melihat, oh betul dia sudah melakukan perubahan sikap ya, tapi dia nggak berani mengatakan kesalahannya apa gitu. Tetap aja tidak dilihat sebagai orang yang gentle gitu, sebagai orang Hmm. yang berjiwa besar, tidak dilihat seperti itu. Itu Mbak Ola. Hmm. Apa respon kita Pak Arfan, respon yang semestinya lah ya, karena kan tadi Bapak juga sudah ingatkan bahwa ketika kita meminta, kita posisinya di bawah nih, tangan di bawah, namanya Betul. meminta ya kan, kontrol ada di tangan orang lain gitu, bukan di Iya. kita. Apa respon kita yang semestinya kita lakukan kalau misalkan kita ya mendapatkan tanggapan it's too late, udahlah kamu nggak usah minta maaf gitu, percuma kamu minta maaf gitu ya, atau saya juga tidak akan memaafkan, atau mungkin perkataan-perkataan yang lebih sarkasme barangkali kita dapatkan ketika kita meminta maaf itu, Pak Arfan. Iya, itu sesuatu yang nggak bisa kita kontrol ya Mbak Ola ya. Iya, jadi makanya jangan bikin kesalahan. Sebetulnya itu kan awalnya gitu kan. Kan ini awalnya kan adalah kesalahan yang sudah kita buat gitu. Makanya kalau kita ingat seperti itu, kita akan sangat hati-hati Mbak Ola. Karena kita tidak ingin menempatkan diri kita di posisi yang sulit gitu. Nah, mungkin saja orang yang sulit memaafkan itu ya tergantung dari tingkat kesalahan yang sudah kita buat ya. Jadi semakin besar kesalahannya, semakin sulit orang memaafkan gitu. Dan semakin besar kesalahannya, effort kita juga semakin besar juga gitu. Ya kalau biasanya dengan cara minta maaf seperti ini saja sudah cukup, ini minta maafnya harus lebih daripada itu. Jadi mungkin harus memberikan tebusan gitu Mbak Ola. Itu yang disebut dengan tebusan. Jadi tebusan itu gimana? Kita bertanya pada orang itu. Ya setelah minta maaf, menunjukkan penyesalan, kemudian saya tahu ini sesuatu yang sulit untuk dimaafkan. Kesalahan saya sudah begitu besar. Ya, saya telah menyakiti hatimu. Sekarang apa? Tolong katakan kepada saya. Saya tahu ini tidak bisa mengganti itu gitu. Tapi kalau boleh saya melakukan sesuatu untuk Anda, apa yang saya bisa lakukan gitu.
Jadi kita minta kayak minta tebusan lah gitu. Apa nih yang bisa saya lakukan? Apa saya tahu ini tidak mudah gitu. Aku tahu ini tidak mudah dan aku sudah melukai hatimu, tapi apa yang bisa aku lakukan supaya hubungan kita bisa kembali seperti dulu gitu. Tadi Pak Arfan kan mengatakan supaya hubungan kita bisa kembali seperti dulu. Itu niatan orang yang minta maaf. Nah, orang yang di posisi yang dilukai gitu ya, bisa mengatakan apa yang kita harus respon gitu ketika dia mengatakan, oke, saya maafkan, tapi saya memang tidak ingin melanjutkan hubungan atau saya tidak ingin ya dalam konteks ini kalau misalkan anak dengan orang tua nggak mungkin juga mengatakan saya nggak mau lagi ya melihat kamu sebagai anak saya, kan nggak mungkin ya. Artinya ini di luar itu gitu ya, misalkan dalam persahabatan atau hubungan suami istri begitu yang seringkali akhirnya memutuskan kita selesai gitu, saya nggak ingin melanjutkan ini gitu ya.